masa kekuasaan beralih ya dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto itu legacy intimidasi, tekanan, represi, kriminalisasi itu selesai. Hilang, ya, selesai. Ya. Dan saya pikir juga bahwa pengaruh Solo itu sudah selesai juga, termasuk di institusi penegakan hukum dalam hal ini polisian. Ya. Tapi dari berbagai kasus yang saya tangani, Charlie Chandra, Roy Suryo Rismond dan sebagainya, termasuk terakhir saya mendapatkan informasi tentang latar daripada dicabutnya pernyataan tadi, ya memang ada peran serta kekuasaan. Lalu kita berpikir, kekuasaan yang dimaksud kekuasaan siapa? Kan hari ini de jure presidennya adalah Prabowo Subianto. Kepentingannya apa Prabowo? Dalam polemik ijazah palsu ini Prabowo tak punya kepentingan, baik untuk mendorong ataupun menahan. Saya lihat posisi Prabowo netral-netral saja, tidak menghalangi, tidak juga mendorong. Dalam konteks yang lain justru sebuah media TV nasional yang terafiliasi dan memang yang dipunyai atau dimiliki beliau juga ikut mengangkat isu ijazah palsu ini, bahkan viral juga gitu pemberitaan. Lalu saya mencoba menarik kesimpulan yang lain. Oh iya, secara de jure memang saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi secara de facto masih ada bagian-bagian kekuasaan yang disebut oleh Said Didu di bawah kendali Solo. Bisa lebih detail nggak? Tadi Mas mengatakan detailnya institusi penegak hukum, kepolisian yang kemudian mencoba melakukan intervensi melalui otoritas sivitas akademika dan kemudian diteruskan kepada Profesor Sofyan Effendi. Namun sumber tidak bisa saya sebutkan. Dan kemudian saya langsung menulis begitu. Karena ada beberapa teman itu mencoba. Saya perjelas. Ke polisi, ke UGM, UGM kemudian pada mantan rektornya. Beliau. Kemudian kan ada sejumlah respon yang menurut saya kurang proporsional. Ada yang kemudian mengkritik beliau dengan, mohon maaf, ada yang menyebut nomenklatur tak berani, munafik, tidak konsisten dan seterusnya. Ini dari mana? Dari beberapa komentar-komentar dan netizen ya? Ya, netizen. Dan kemudian ada juga ya kubu seberang ya, saya sebut kalau kubu seberang dari kubu saudara Joko Widodo mengamplifikasi itu sebagai suatu serangan balik kepada pihak yang mengkritisi JAS ini seolah-olah terburu-buru dan termakan hoax, katakanlah demikian ya. Karena kan akhirnya dibatalkan. Tapi kemarin atau sore tadi saya lupa, saya menulis artikel, intinya kita sangat apresiasi, salut, bahkan bangga, angkat topi kepada Profesor Sofyan Effendi. Kenapa? Beliau dengan nuraninya, dengan batasan keberanian yang beliau miliki, berani jujur dan mengungkap.